Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Tentu kita sebagai umat Islam alangkah baiknya merenungkan ayat Al-Quran yang artinya peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu kita juga seorang muslim memuji kepada Allah karena segala pujian itu hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Lalu kita meminta pertolongan kepada Allah sebab kelemahan kita. Kita minta tolong diselamatkan dunia dan di akhirat. Semoga Tuhan menyelamatkan kita di dunia, begitupun juga di akhirat. Dan juga kita meminta ampun kepada Sang Pencipta atas dosa yang telah kita lakukan, dan kita berlindung dari dosa yang akan datang. Serta kita meminta agar catatan keburukan kita dihapus oleh Allah, agar kita mati dalam keadaan catatan yang bersih. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas segala puji bagimu, kami memuji kepadamu, maka tolonglah kami, berikan kami keselamatan di dunia dan di akhirat, dan ampunilah dosa kami, dan hapuslah catatan keburukan kami, dan kami berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang akan menimpa kami, dan jagalah kami agar kami tidak melakukan keburukan yang bisa merugikan orang lain. Lalu kita sebagai orang yang beriman harus meyakini bahwa siapa saja yang diberikan petunjuk oleh Tuhan, maka dia tidak akan tersesat, begitu sebaliknya. Lalu kita harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wahai diri kita yang dirahmati oleh Allah, ada ayat Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya agar kalian mendapatkan keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 35. Lalu Imam Qatadah berkata yang artinya, dekatkanlah diri kalian kepadanya dengan melakukan ketaatan dan melakukan amalan yang membuatnya senang. Sehingga dari sini kita ketahui bahwa sebagaimana yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran tentang hambanya yang beriman, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada kami, yaitu berimanlah kalian kepada Tuhan kalian, maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang banyak berbakti. Quran Surah Ali Imran ayat 193. Lalu ada juga ayat Al-Quran yang artinya,
Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada sesembahan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zulim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kesedihan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87-88. Lalu ada juga ayat Al-Quran yang artinya hanya milik Allah lah nama-nama yang mulia, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna tersebut. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Lalu ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah berdoa yang artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu, dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku di tanganmu, keputusanmu berlaku padaku, qadamu kepadaku adalah adil. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang baik yang telah engkau pergunakan untuk dirimu, yang engkau turunkan dalam kitabmu, engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, atau yang engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisimu. Hadis riwayat Imam Ahmad au kama qala. Lalu ada doa Rasulullah lagi yang artinya, wahai zat yang hidup kekal lagi terus menerus, mengurus dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi au kama qala. Dari ayat-ayat di atas, maka kita sebagai manusia yang lemah, sebagai yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, maka kita meminta pertolongan kepada Allah. Kita minta pertolongan, ya Allah, ya Tuhan kami, tolongilah kami yang lemah ini, selamatkanlah kami dari segala kejahatan dunia dan kejahatan siksa kubur, selamatkanlah kami di dunia dan selamatkanlah kami di akhirat. Dan juga kita sebagai makhluk yang lemah, banyak dosa, maka kita memohon ampun kepadanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan hapuskanlah catatan kami sehingga kami mati dalam keadaan catatan yang bersih. Sampai di sini, semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga Tuhan selalu menolong kita. Semoga Tuhan selalu mengampuni dosa kita. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.